Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulullah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Anak-anak kelas 41 yang Bapak banggakan, bertemu kembali mata pelajaran IPS. Kemarin kita sudah belajar di video sebelumnya tentang sumber daya alam. Sekarang lebih khusus lagi kita akan belajar sumber daya alam laut. Silakan buka buku paketnya 4B selalu berhemat energi, halaman 27, 28 dan 29. Sumber daya alam adalah kekayaan alam berupa benda mati maupun benda hidup. Kalau video yang sebelumnya, sumber daya alam adalah segala kekayaan yang ada di alam yang dimanfaatkan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, untuk keberlangsungan hidupnya. Itu ya. Kemarin juga kita sudah tahu bahwa penggolongan sumber daya alam ada dua. Ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. Nah, karena ini kita bicarakan sumber daya alam laut. Sumber daya alam laut itu nggak akan habis sayangnya, ya. Ada melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dia termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Pintar. Anak-anak sekalian, di laut itu Masya Allah kita bicara ada profesi ya sayangnya. Ada nelayan di situ. Ada rumput laut, ikan laut, sumber daya mineral, bahkan mutiara, bahan tambang, dan minyak bumi pun ada di sana ya. Minyak bumi, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui pun ada di dalam laut. Khusus mengenai sumber daya alam laut, ini ada lagi di buku kalian. Itu ada profesi yang muncul, yaitu ada nelayan. Ya sayangnya, coba perhatikan di sini. Nelayan mengambil ikan dari laut. Ya sayangnya. Atau di gambar ini. Ini ada gambar. Ya, petani garam. Ya, ini ikan asin sayangnya. Nah, ini gambar hasil ikan laut ya, tangkapan nelayan. Ini garam. Kita udah bisa lihat ya, udah banyak profesi yang muncul dari lautan, subhanallah. Nah, khusus untuk hari ini kita belajar tentang petani garam saya. Anakku sekalian, karena Indonesia adalah termasuk negara kepulauan, otomatis adalah kita seharusnya termasuk produsen gambar terbesar ya, betul sayang ya, karena Indonesia adalah negara kepulauan. Daerah penghasil garam tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Nah, oleh karena itu Indonesia dikenal sebagai industri garam. Makanya kita sangat mengherankan ya kalau ada wacana, bukan wacana ya, bahkan ada sudah terjadi kita pernah impor garam ya di zaman era Pak Jokowi ini, kita mengimpor garam ya dengan alasan kata garam kita kurang ngepas ya, yang dibutuhkan, yang diminta oleh para industri. Nah ini subhanallah ya sayang ya. Nah, mudah-mudahan petani garam kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dapat menciptakan, menghasilkan garam-garam yang diminati oleh industri, oleh pabrik-pabrik. Amin amin ya robbal alamin. Anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar tentang ada 5 daerah penghasil garam di Indonesia nanti, kita juga harus tahu bahwa membuat garam sebenarnya penting banget ya sayangnya. Kita kumpulkan aja laut garam yang pertama ya, kumpulkan laut garam. Yang kedua lalu kita saring ya, kemudian hasil saringannya kita keringkan, kita jemur ya. Nanti ada sinar matahari sayangnya, kita jemur, jadilah ya garam-garam. Nanti mengeras sayangnya.
Baik, kita lanjut ke 5 daerah penghasil garam di Indonesia. Ada 5. Yang pertama Cirebon, CS ya saya singkat. CS, Cirebon. Kemudian Sampang, CS PIS, Pati, Indramayu, dan Sumeneb. Misalnya ya. Dari 5 ini CS PIS, Cirebon, kemudian Sampang, PIS, Padi, Indramayu, dan Sumeneb, ternyata yang terkenal di Indonesia penghasil garam yang Madura ya sayang ya, karena ada 2 daerah penghasil garam. Tapi kalau dilihat dari yang terbesar produksinya ya sebenarnya Cirebon dan Indramayu. Cirebon dan Indramayu itu 317.000 ton. Kalau Cirebon itu sampai berapa ini? 435.000 ton. Jadi kalau secara provinsi yang banyak adalah Jawa Barat. Tapi memang di Madura ada 2 ya, ada Sampang dan Sumeneb. Jadi terkenal sekali Madura penghasil atau produsen daerah penghasil produsen garam yang terbesar di Indonesia. Yang terkenal, padahal yang terbesarnya adalah di Jawa Barat. Gitu aja sayang ya. Hari ini kita bersyukur, thanks God, alhamdulillah kita diberikan oleh Allah Indonesia negara kepulauan yang harusnya kita bisa manfaatkan. Demikian anak-anak. Jadi setelah dibaca kamu kerjakan halaman 29 sayangnya di buku paket nomor 1, 2, 3, 4, 5. Demikian, sampai berjumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.